Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Fitria Rahmi. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupa pula kita ucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan Pegawai SMA Negeri 2 Penambayan, dan yang teristimewa kepada Ibu Fitria Rahmi yang hari ini akan mendiseminasikan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita persilakan kepada Ibu Fitria Rahmi untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kepada Ibu Fitria Rahmi kita persilakan. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di ruangan ini untuk menyaksikan ataupun mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya sampaikan nanti mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada tahun 2024 ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salam dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Penambayan beserta Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan dan karyawati SMA Negeri 2 Penambayan. Baik, sebelum saya lanjutkan presentasinya, saya akan berpindah posisi dulu ke depan Bapak Ibu. Nah, untuk lebih memudahkan diri di sini, tujuan saya adalah untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama membahas tentang modul 1.4 terkait dengan budaya positif pada pendidikan guru penggerak yang sudah saya lewati selama lebih kurang 2 bulan ini Bapak Ibu. Nah, di sini judulnya adalah budaya positif. Inilah modul keempat yang saya pelajari dari program guru penggerak. Modul pertamanya itu mengenai filosofi pendidikan menurutnya jadi lantaran, kemudian modul keduanya itu mengenai nilai dan peran guru penggerak, yang ketiganya adalah visi guru penggerak, dan yang ketiganya adalah budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat dulu yang budaya positif itu apa makna atau cakupannya. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan di sini budaya positif dapat mendorong murid atau siswa untuk berpikir, kemudian bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri sehingga murid mampu menjadi orang yang mandiri, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuan adanya pengembangan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian untuk konsep inti budaya positif yang akan kita bahas selama lebih kurang 60 menit ke depan nanti, itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang pertama dulu, konsep yang pertama itu pembelajaran
dengan paradigma baru atau paradigma baru untuk pendidikan. Nah di sini pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Ada kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah ini sudah Bapak Ibu tentunya sudah mengenal ini karena di sekolah kita ini sudah 2 tahun menerapkan kurikulum merdeka. Dan di sini dalam kurikulum merdeka selain pembelajaran kurikuler, kita juga intrakurikuler, kita juga melaksanakan pembelajaran kurikuler berupa proyek yang bertujuan untuk mengasah dan mengembangkan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini untuk siswa kita yang sekarang sudah kelas 11, ada yang kelas 10. Nah, melalui proyek tadi bertujuan untuk bisa melatihkan dan mengembangkan jiwa profil pelajar Pancasila ini pada siswa. Nah, berdasarkan pendidikan untuk paradigma baru ini, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan menuntun siswa. Jadi kita sebagai guru atau pendidik menuntun dan mengarahkan siswa, tidak menuntut. Jadi selama ini mungkin kita lebih banyak menuntut kepada siswa. Siswa harus mampu belajar ini, harus bisa memahami ini, harus dapat KKM minimal 80 atau KKM minimal 78. Sementara siswa itu tidak semuanya punya kemampuan yang sama untuk setiap mata pelajaran karena mereka itu bersifat unik dan memiliki kebutuhan serta kemampuan dan bakatnya masing-masing. Mereka mampu atau hebat dengan bakatnya sendiri. Tidak bisa kita paksakan untuk hebat atau mampu untuk semua bidang atau semua mata pelajaran. Nah, jadi di sini juga melalui pembelajaran paradigma baru kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya siswa atau murid kita didik berdasarkan kebutuhan dan bakat yang dimilikinya. Tidak bisa kita paksakan seperti tadi. Kemudian juga kita perlu menyesuaikan pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam berarti kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat siswa itu berada. Seperti kita yang berada di daerah Selaya, bagaimana pendidikan atau cara pendidik anak yang berada di Selaya tidak sama dengan pendidikan yang ditempuh oleh anak yang berada di kota Padang atau di kota Bukit Tinggi, karena alamnya sudah berbeda. Maksudnya kondisi lingkungan atau geografisnya berbeda. Tentu sifat dan karakter anaknya juga berbeda. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman berarti sesuai dengan waktunya. Seperti halnya juga yang disampaikan atau filosofi dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena dia berada di zamannya bukan di zamanmu. Jadi kita menyesuaikan karena sekarang zaman yang penuh dengan teknologi, maka kita manfaatkan teknologi itu dalam pendidikan. Mungkin ketika kita sekolah dulu teknologinya masih sedikit, belum terlalu canggih seperti saat sekarang ini. Nah sekarang anak-anak lebih fokus ke teknologi, berarti kita perlu memanfaatkan teknologi untuk bisa membelajarkan siswa atau murid itu sendiri. Dan tujuannya adalah untuk bisa siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Dan Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi kemudian di sini kita lihat ada miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang teori kontrol. Dan di sini ada 4. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita beranggapan guru itu mampu mengontrol murid, harus mampu, harus bisa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh ketika kita memberi pujian, memberikan reward atau hadiah kepada siswa itu bermanfaat semuanya. Itu yang selama ini ada dalam pikiran atau anggapan kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dengan siswa tadi kita buat merasa bersalah, itu akan memperkuat karakternya supaya lebih tangguh
menghadapi tantangan masa depan. Nah, itu ilusi yang ketiga. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa, kita sebagai guru yang mau jadi orang dewasa berhak memaksa murid di dalam kelas kita. Nah, itu selama ini yang kita pikirkan atau kita anggap benar. Nah, di sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser, inilah seorang psikiater sekaligus juga seorang pendidik. Di sini dia meluruskan bahwasanya yang pertama tadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Jadi siswa itu melakukan suatu hal perilaku pasti ada tujuannya, walaupun itu tindakan yang dilakukan itu atau perilakunya bukan perilaku yang baik, pasti ada tujuan dibalik semuanya itu. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua tadi bahwa semua perbuatan positif itu efektif. Nah, di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari bahwa dirinya sedang dikontrol lewat penguatan positif yang diberikan oleh gurunya dan mencoba untuk menolak pujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut jadi tergantung pada pendapat tentang sang guru untuk berusaha. Jadi karena selalu sering dikasih hadiah, dikasih pujian, jadi dia ketergantungan, sehingga kalau suatu ketika tidak diberi hadiah atau tidak diberi pujian, maka dia akan turun motivasi atau keinginannya untuk bekerja atau untuk belajar atau untuk lebih maju. Kemudian yang ketiga, tadi ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah maupun membuat karakter. Nah, di sini kritik dan rasa bersalah yang diterima oleh murid itu dapat membuat murid merasa gagal, merasa dirinya tidak berguna. Nah, itu efek negatif dari kita memberikan rasa bersalah kepada murid. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk jika kita sebagai orang dewasa secara terus-menerus memberikan paksaan atau mengontrol siswa dengan cara memaksa. Sehingga di sini berdasarkan teori kontrol tadi kita perlu mengubah pola pikir kita yang selama ini dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbandingannya Bapak Ibu, bisa kita lihat contoh. Berdasarkan paradigma stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan seperti kita. Kita berpandangan A, kita berusaha membuat siswa juga punya pandangan yang sama dengan kita. Tapi dengan menggunakan pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita punya pandangan sendiri, siswa juga punya pandangan sendiri, dan kita berusaha memahaminya. Tidak harus kita paksakan apa yang pandangan kita kepada siswa atau kepada orang lain. Contoh kedua, misalnya Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama kalau menurut paradigma stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu masalah atau suatu hal yang dihadapi dalam kehidupan seperti itu, Bapak Ibu. Berikutnya, kita lihat mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini kita lihat dulu dari pengertian dari asal katanya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ini berasal dari bahasa Latin. Kemudian disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi seseorang bertanggung jawab terhadap nilai yang dia yakini itu benar, maka itulah yang dilakukannya. Itulah yang disebut dengan disiplin. Mungkin selama ini kita sudah sering mengetahui atau mengulang-ulang atau mempelajari tentang disiplin. Nah, inilah kira-kira sebenarnya disiplin yang diharapkan itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa reward dan hukuman. Jadi tanpa adanya hadiah atau pujian, tanpa hukuman yang mengancam, siswa mau bersikap disiplin dan mengikuti hal-hal yang dianggap benar dalam hatinya atau dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu.
Nah, sebagai pendidik, apa yang akan kita lakukan sebagai guru di sini dalam hal disiplin positif? Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seandainya siswa tadi awalnya malas, kemudian kita ingin dia jadi rajin. Nah, dalam disiplin positif ini kita membuat dia sadar bahwa rajin itu lebih baik daripada malas. Mungkin seperti itu kira-kira contohnya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat poin berikutnya dari konsep budaya positif, yaitu nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal, nilai kebajikan seperti yang kita ketahui artinya nilai-nilai kebaikan. Nah, universal berarti sifatnya mendunia atau sudah umum diketahui semua kalangan. Jadi dia terlepas dari suku bangsa, kemudian apakah agama, bahasa, dan latar belakangnya, menganggap satu nilai itu adalah nilai baik atau nilai kebaikan. Nah, nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Dan sifat nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita bisa di sini beberapa poin dari nilai kebajikan universal yang ada pada satu institusi atau organisasi. Contoh di sini ada profil belajar Pancasila yang dianut oleh institusi Dinas Pendidikan kita, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Nasional. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan poin berikutnya sampai pada kreatif yang sudah kita ketahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, itulah nilai kebajikan yang kita harapkan dimiliki oleh siswa. Kemudian ada organisasi berikutnya, Ibu Primary Years Program atau PIP. Di sini ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, strategi, dan komitmen. Jadi organisasi Ibu Primary Years Program ini dia menganut nilai-nilai yang ini. Jadi anggota organisasinya diharapkan memiliki semua nilai yang ada di dalam nilai kebajikan yang mereka anut. Nah, begitu juga dengan berikutnya ada sifat esensial itu, yaitu moral intelligence, nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, jadi sebenarnya tidak harus ini Bapak Ibu, masih banyak lagi nilai kebajikan universal lainnya yang mungkin tidak tertera di sini, tapi itu adalah nilai yang dianggap baik dalam umum. Ada juga saya temukan di salah satu organisasi lainnya, di sebenarnya ada video yang ditayangkan, tapi di sini saya ambil sampelnya 3 saja. Ada satu nilai yang kebajikannya rasa humor. Nah, rasa humor itu diharapkan ada dalam organisasi tadi. Jadi diharapkan mungkin anggota organisasi tadi tidak kaku dan memiliki rasa humor yang tinggi sehingga merasa bahagia di setiap hari-harinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita kaitkan tadi nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar, nanti kita kaitkan dia dengan budaya positif. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang dibawa dari dalam diri seseorang yang membuat dirinya, hidupnya secara fisik dan mental dapat mencapai suatu keseimbangan. Dan hal ini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Jadi untuk kepertahanannya, eksistensinya di dunia, itulah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Nah, seluruh tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hal terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kita. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar mungkin yang berbeda-beda dengan level yang juga berbeda-beda, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian begitu juga dengan siswa. Nah, murid memiliki tujuan di balik perilaku yang mereka munculkan di kesehariannya. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini meliputi ada makanan, rumah atau perlindungan, kemudian pakaian, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanpa makan kita
kita tidak bisa bertahan hidup. Tanpa pakaian itu juga kita akan mengalami penyakit dan juga ujung-ujungnya tidak bisa bertahan hidup. Tanpa rumah itu orang menjadi gelandangan. Mereka juga berusaha untuk mendapatkan perlindungan, di antaranya mungkin berlindung di emperan-emperan ataupun di bawah jembatan dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan atau rumah. Kemudian keamanan dan kesehatan. Berikutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan oleh orang di sekitarnya, kemudian berbagi, menjadi bagian dari kelompok dan berteman. Jadi ini kita bisa lihat dari hubungan seseorang dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan tetangganya, dengan teman sahabat atau dengan pasangannya. Ini untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari seseorang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan atas penguasaan. Nah di sini untuk memenuhi kebutuhan harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, diakui, berprestasi dan dapat memimpin atau mempengaruhi sesuatu, mempengaruhi orang dari suatu kelompok. Jadi penguasaan di sini juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah di sini yang dipenuhi atau yang diinginkan oleh seseorang itu adalah dia bisa mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Di sini saya ambil contoh, misalnya ada kemarin saya baca kasusnya. Seandainya di suatu kelas kita menemukan seorang anak, anggaplah misalnya namanya si Anton. Anton di sini kemudian dia mencuri atau mengambil bekal makanan temannya. Kemudian ditanya oleh guru, kenapa kamu mengambil makanan teman kamu? Jika jawabannya adalah karena saya lapar, saya belum makan tadi pagi, saya sangat lapar, saya sakit. Berarti itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya kan dengan cara mencuri tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Jika si Anton menjawab, saya suka dengan makanannya Bu, karena saya suka dengan orang yang membuat makanannya. Nah itu berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dari teman yang punya bekal yang dia ambil tadi misalnya. Kemudian penguasaan. Nah dengan kalau misalnya ketika ditanya oleh gurunya tadi, Anton menjawab, dengan saya mencuri makanan tadi, teman-teman saya akan takut dengan saya dan saya merasa berkuasa di kelas ini. Berarti tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan penguasaan, yang berkuasa di kelasnya, terlihat berkuasa dan lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kebebasan, seandainya dia menjawab, saya bosan dengan makanan yang saya dibuat oleh orang tua saya, itu juga. Ternyata saya lihat teman saya makanannya lebih enak Bu, makanya saya mau coba cicipinya dan saya ingin makan juga makanan teman saya. Jadi itu adalah kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Dia mau memilih, mencoba pilihan atas dirinya sendiri. Nah mau makan itu aja di bawah orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mau memenuhi kebutuhan dasar kan kebebasan dari Anton tadi. Kemudian yang ke 5, kebutuhan kesenangan. Ketika misalnya setelah dia mencuri makanan tadi, ditanya oleh gurunya, kenapa Anton kamu mencuri makanan teman kamu? Dia menjawab, tidak ada, saya cuma senang saja melihat teman saya kelabakan makanannya hilang. Berarti itu adalah kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi. Nah kita kan sering ya, mungkin ketika melihat barang teman tercecer dan teman tidak sadar, kita iseng saja mau menyembunyikannya dan menyimpannya. Kenapa? Karena ada rasa kepuasan bagi kita melihat teman panik dengan barangnya hilang. Nah itu berarti kebutuhan kesenangan yang sudah kita penuhi gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita lanjutkan. Ada kemudian kita lihat motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 yang menjadi motivasi kenapa kita bisa berperilaku atau melakukan suatu tindakan. Nah, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari situ logonya dikasih kartu merah. Ada hukuman kartu merah disilang. Supaya nggak dapat kartu merah, kita bersikap baik, bersikap jujur atau mungkin ya berlaku seperti aturan, mengikuti aturan yang ada supaya tidak dihukum dan tidak
merasa tidak nyaman. Nah itu motivasi ekstrinsik, berarti dari luar karena ada aturan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mungkin dari atasan atau dari teman atau mungkin dari orang tua. Nah, jadi seperti itu kita ingin dapat hadiah atau penghargaan, berarti perilaku yang kita lakukan itu juga masih termasuk motivasi ekstrinsik. Baik Ibu, Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya yang kita inginkan, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya, nah itu barulah termasuk dalam bentuk motivasi intrinsik, karena kita melakukannya dengan kesadaran kita, karena kita tahu oh itu benar dan itu harus dilakukan, ada atau tidak ada hukuman atau tidak ada penghargaan, kita akan tetap melakukannya. Nah seperti itu, berarti itu memang termasuk dalam motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah inilah yang diharapkan muncul dari siswa kita untuk bersifat atau bersikap dan bertindak baik di lingkungan kita. Maka sebelum kita menginginkan siswa kita seperti itu, tentu kita dulu yang melakukannya. Kita begitu Bapak Ibu. Baik. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Berapa menit Bu Iva? Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Ada di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi jika seseorang melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, ada 3 bagian atau 3 tipe akibat yang akan diterimanya. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kita lihat perbedaannya. Hukuman ini sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba dikasih hukuman. Di sini kalau dalam skop sekolahan, skop pendidikan, ketika murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menetapkan hukuman yang akan dia terima. Jadi tiba-tiba saja guru yang merasa si A atau murid tadi melakukan suatu salah, maka guru tadi memberikan hukuman kepadanya. Kemudian yang sifatnya satu arah karena dari guru ke siswa, dan berupa hukuman fisik atau verbal. Bisa berupa hukuman fisik, bisa berupa hukuman verbal. Mungkin dengan dikata-katai, kata-kata tadi membuat siswa atau murid tadi terbuka hatinya atau mungkin sampai menyakiti hatinya, berarti itu sudah kita kategorikan ke dalam bentuk hukuman verbal. Kemudian ada yang kedua, konsekuensi. Nah konsekuensi di sini dia sifatnya di tengah-tengah, gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kita sering memberikan konsekuensi kepada siswa, atau ada juga mungkin yang kita berikan hukuman kepada siswa karena memang kita merasa pelanggarannya sudah cukup berat menurut kita. Di sini konsekuensi itu sifatnya terencana, ada kesepakatan sesuai dengan peraturan. Jadi sudah disepakati terlebih dahulu. Jika si A melakukan tindakan ini, maka hukumannya atau sanksinya adalah ini. Dan itu sudah memang sering berlaku di institusi atau di dunia pendidikan, dan dengan adanya peraturan dan tata tertib sekolah, nah itu sudah termasuk ke dalam bentuk konsekuensi. Contoh di tata tertib sekolah, jika siswa ketahuan cabut, juga ada sistem poin ya Bapak Ibu, dengan mengumpulkan jika poin dari suatu siswa itu sudah mencapai 100, dia sudah bisa dikeluarkan dari suatu sekolah. Itu termasuk juga ke dalam konsekuensi. Misalnya dia sudah cabut, kemudian sudah pernah terlambat sekian kali, berkata kotor kepada guru. Kalau berkata kotor itu biasanya poinnya tinggi dan bisa langsung dikeluarkan atau tidak dilanjutkan lagi pendidikannya di sekolah. Itu juga termasuk konsekuensi dan diberitahu atau disosialisasikan dulu kepada siswa sebelum siswa atau murid tadi belajar di satu sekolah. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dengan melakukan monitoring ini, guru memantau apakah sikapnya sudah sesuai aturan atau tidak. Kalau tidak, berarti itu konsekuensinya. Kalau belum, kalau sudah berarti aman. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi, jadi ada kerjasama dua belah pihak antara guru dengan siswa
diharapkan hadir dari murid itu sendiri, bukan dari guru, tapi murid itu sendiri yang memutuskan dia mau menyelesaikan masalahnya dengan cara ini. Gitu Bapak Ibu. Memang secara kenyataan itu tidak gampang untuk melakukannya, tapi mungkin bisa kita coba dan bisa kita angsur-angsur untuk melakukannya. Walaupun tidak bisa langsung resolusi ini langsung kita samaratakan semua untuk semua siswa. Nah, kita angsur-angsur mungkin melakukannya dari hal yang kecil dulu. Baik Bapak Ibu, berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah sebelum itu, karena cuaca tadi panas, sekarang sudah mendung dan terlihat Bapak Ibu guru juga sudah mulai murung. Coba kita lakukan sedikit ice breaking mungkin Bapak Ibu ya. Kita coba, mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik. Bapak Ibu, di sini saya punya 3 buah benda. Ya, gimana ya maksudnya? Asli. Saya punya 3 buah benda. Buku ini tidak termasuk ya. Ada mouse, ada remote, dan ada pelubang kertas. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti permainannya, walaupun belum ada hadiah yang terberikan oleh saya, tapi nanti bagus ya, bagusnya saya kasih hadiah ya. Nanti coba kita nanti. Jadi di sini 3 benda ini bukan tidak harus berpatokan di sini ya. Jadi petunjuknya adalah berpikirlah sebelum menjawab. Berpikirlah sebelum menjawab. Seandainya ini mobil, ini motor, maka ini adalah kursi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Seandainya ini piring, ini rak sepatu, maka ini adalah Sendok. ada yang bisa menjawab? Kait, salah. Kita ulang kembali. Kita ganti. Ya. Seandainya ini kursi, ini meja, maka ini adalah salah. Ini tadi motor. Begini. Coba nanti Bapak Ibu yang mau mencoba. Oke. Yang pertama tadi apa? Motor, mobil. Cluenya kita ulang kembali ya. Cluenya berpikirlah sebelum menjawab. Berpikirlah sebelum menjawab. Seandainya ini adalah lemari, saya coba contohkan lagi ya. Seandainya ini adalah lemari, ini adalah laptop, maka ini adalah meja belajar. Nah, coba Bapak Ibu yang udah mencoba mau menjawabnya satu orang ke depan, silakan. Pertanyaannya bisa diganti-ganti. Cluenya berpikirlah sebelum menjawab. Coba ada yang mau mencoba Bapak Ibu? Bu ini biasanya mau nih. Silakan Bu ini. Ada temannya saya di sini. Bu ini kemarin yang menang ya? Ayo. Berpikir, kita ulangi ya. Berpikirlah sebelum jawab. Cluenya berpikirlah sebelum menjawab. Seandainya ini HP, ini kipas angin, maka ini adalah salah. Ini elektronik tibu itu nak. Ulang. Kita ganti. Berpikirlah sebelum menjawab. Berpikirlah sebelum menjawab. Kita ulang. Berpikirlah sebelum menjawab. Seandainya ini sepatu, ini rak buku, maka ini adalah baju rak piring. kita kembalikan lagi. Seandainya ini mobil, ini motor, maka ini adalah kursi. Ada berarti ya. Kalau yang mau mencoba boleh ke depan. Seandainya ini adalah botol air minum, ini adalah galon, maka ini adalah
Boleh silakan Bu Ima, mungkin bisa digantikan oleh Popi sebentar dalam prosesnya. Mak, awal nunjuk tadi. Boleh Bu Armi, saya kita coba. Apa lagi ya benda yang belum saya sebutkan ya? Misalnya inilah dispenser. Ini adalah lemari pakaian. Maka ini adalah Sendok. betul. Ganti ruhnya adalah 1 tahun adalah 12 bulan. Seandainya bulan Januari saya pergi ke Meksiko, bulan Februari saya pergi ke Amerika, maka bulan Maret saya pergi ke Zimbabwe. Salah. Salah. Kira. 1 tahun 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Seandainya bulan Januari saya pergi ke Meksiko, bulan Februari saya pergi ke Amerika, maka bulan Maret saya pergi ke Kamu juga benar kan? Dulunya tapi tadi udah pakai mulai. Maka saya pergi ke Myanmar. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saya bocorkan sedikit. Tapi tadi Pak Anies sudah betul ya untuk yang tadi itu. Karena 12 bulan, berarti kita mengikuti huruf awal dari bulan itu. Dan tadi kan pertamanya ke Meksiko, kemudian itu Maret ya, setelah itu bulan April lagi. Amerika. Ya, maksudnya, maksudnya nama negaranya yang kita ikutkan ke dalam angka awalnya. Itu Bapak Ibu ya. Dikembali ke yang tadi. Oke, mungkin itu aja mungkin speaking itu hari ini Bapak Ibu ya. Walaupun belum ada hadiahnya, tapi Pak Anies boleh disusul aja dianya. Oke, kita lanjut. Untuk 5 posisi kontrol guru di sini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru tadi dari cara penyampaiannya. Contoh kita ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika si guru atau sang guru tadi adalah penghukum sifatnya atau peran posisi kontrolnya, maka dia akan mengatakan kepada muridnya hormat kepada negara selama 1 jam. Dia akan menyuruh siswanya hormat selama 1 jam. Itu sebagai bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, jika gurunya pembuat rasa bersalah, maka guru tadi akan berkata berapa kali bapak atau ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu, sehingga bertujuan untuk siswa tadi merasa bersalah karena sudah melanggar aturan tidak memakai atribut. Kemudian yang berikutnya masih kasus yang sama Bapak Ibu. Jika tadi siswa tidak memakai atribut tadi, kalau yang punya sebagai teman, maka yang akan disampaikan oleh guru tadi, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kira-kira ucapan atau kata-kata yang akan disampaikan oleh guru tadi jika dia mengambil peran sebagai posisi sebagai teman untuk mengontrol siswa tadi. Sehingga dengan dia mengajar tadi diharapkan siswanya mau mengikuti aturan. Karena udah diminta, ayo ikuti aturan, tolong bantu bapak ibu sekali ini saja. Nah, kemudian sebagai pemantau, maka dia akan menegakkan ini kepada aturan yang berlaku. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti dia sudah memantau. Kalau tidak, besok akan ibu lihat lagi sudah pakai atribut atau tidak. Nah, seperti itu mungkin sebagai pemantau, dia memantau bagaimana kelakuan siswa tadi untuk mengontrolnya tetap mengikuti aturan. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, jika si seorang guru tadi mengambil peran atau posisi sebagai manajer, maka yang akan dia katakan kepada siswa yang melanggar aturan kebijakan tersebut itu bisa seperti ini. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Jadi dia ingin siswa itu yang menyadari apa kesalahan yang telah dilakukannya, kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu, dan guru tadi meminta kepada siswa tadi untuk menemukan sendiri jawaban atau solusi atas masalah yang sudah dia lakukan atau pelanggaran yang sudah dia lakukan. Itu sebagai manajer, dengan harapan siswa tadi menemukan solusinya dan menyadari kesalahannya sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita lihat di sini posisi kontrol apakah aku dari pertanyaan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini bagian yang kontrol yang mana Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di sini arahnya kepada penghukum ataukah pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian coba kita lihat lagi. Seandainya guru menemukan siswa kemudian melakukan suatu kesalahan, kemudian dia menyampaikan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira itu gurunya sebagai apa Bapak Ibu? Apakah pemantau atau teman atau manajer atau merasa bersalah atau sebagai penghukum? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu berarti gimana Bu ini? Sebagai teman kita Bu ini adalah sebagai ya mungkin lebih terima, yang lebih apa ya, jawabannya lebih sesuai karena dia menanyakan apa rencanamu, berarti sama dengan yang tadi. Apa kamu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu kira-kira arah tujuan dari pertanyaan si Bapak Ibu guru tadi. Nah, kemudian ayolah lakukan ambil Bapak atau Ibu ya. Seandainya ini kira-kira bagian posisi yang mana yang ditempati oleh guru yang menyampaikan ini Bapak Ibu? Sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sering kita baca ini juga sering. Kalau tidak ada tugas, ada lebih nilai. Ada naruh nilai dari Ibu, nilai dari Aki. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti tidak dapat nilai. Kira-kira di sini arahnya posisi kontrol ya. Kita mengambil ada syarat di sini. Ada peraturan yang harus dipatuhi. Berarti inilah posisi kontrolnya sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Karena dia kalau tidak ada tugas berarti tidak ada nilai. Kalau tidak ada yang melakukannya berarti tidak bisa mendapatkan nilai. Itu seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat perbedaan dari ini tadi, perbedaan antara pengontrol yang kita ini ciri-cirinya mungkin Bapak Ibu ya bisa kita perhatikan di sini. Kalau sebagai penghukum, coba saya perbesar dulu. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan penghukuman fisik ataupun verbal. Kemudian menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian, nah ini contoh kata-katanya, patuhi saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, penghukum nada suaranya selalu tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jari menunjuk dalam menghardik. Kemudian ini contohnya. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau sifatnya akan semakin agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret buku atau menjatuhin. Ibu guru lagi sebelum sekolah, murid melihat motor ke mobil bapak ibu gurunya, dia akan menggores karena kesal atau marah dendam kepada bapak ibu gurunya. Kemudian pada posisi membuat merasa bersalah, ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian memelas dan menyedihkan, bahasanya
ditemukan di kelas ibu sangat kecewa dengan kamu, kemudian kita menimbulkan suara hening di kelas sehingga anak merasa tidak nyaman dan merasa tidak nyaman berada di kelas karena suasana yang hening dan diam, karena intimidasi yang disampaikan atau diberikan oleh guru dalam kelas. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini, sudah membawa-bawa orang tua, berarti di sini juga kamu menimbulkan rasa bersalah yang besar bagi siswa di dalam hatinya. Nah ini juga mungkin sering kita temukan, saya sendiri itu ketika masih kuliah dulu, kakak-kakak asisten dosen Superdikum itu sengaja sering itu yang menekan mahasiswa atau juniornya dengan cara membuat rasa bersalah ini di dalam ruangan praktikum jika mahasiswa yang bersangkutan tidak membawa bahan praktikum atau tidak menyerahkan laporan kepada guru. Nah itu sering juga saya temukan dan saya alami waktu masih kuliah dulu. Jika kakak-kakak seniornya berusaha untuk mengendalikan juniornya dengan cara membuat rasa bersalah. Kalau menghukum mungkin melanggar aturan karena lebih tinggi pula daripada dosen. Tapi kalau dengan membuat rasa bersalah, juniornya akan merasa agak ciut di hadapan kakak seniornya. Begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin sejauh ini ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, kita coba lanjutkan lagi. Di sini mengenai keyakinan kelas, ini keyakinan kelas ini. Kenapa istilahnya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita bisa lihat kenapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah suatu slogan atau suatu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita sampaikan di awal yang perlu yang kita harapkan ada atau muncul dalam kelas tadi, dalam suasana kelas di keseharian dari siswa tadi. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dengan pernyataan positif. Kemudian dia tidak perlu banyak-banyak, cukup sedikit saja agar dia mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin caranya seperti yang sudah kemarin sudah pernah Bapak Ibu dapatkan juga, dengan cara guru dalam kelas memandu siswa, mengarahkan, meminta siswa untuk melakukan curah pendapat atau brainstorming mengenai hal apa yang diharapkan yang muncul ada dalam kelas tadi selama proses pelajaran atau mereka berada dalam kelas ketika belajar. Mungkin siswa nanti akan minta temannya menginginkan semua orang untuk bisa hadir tepat waktu dalam kelas misalnya, atau mungkin kemudian siswa tadi menginginkan kelas itu bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Ada siswa mungkin yang minta seperti itu. Berarti kalau sampah tidak ada yang berserakan di lantai, berarti itu kan masih panjang. Maka nilai kebajikan yang bisa kita arahkan ke sana termasuk ke dalam nilai kebajikan kebersihan, itu Bapak Ibu. Nah, jadi apa saja yang arahnya pada kebersihan? Mungkin masalah jendela mungkin yang berdebu, tidak ingin jendelanya berdebu, maka dilakukan gotong royong mungkin. Nah, itu juga masuk ke dalam nilai kebajikan dari kebersihan. Nah, seandainya juga pernah saya dengar kemarin ada satu siswa yang membuat dalam hal-hal yang mereka inginkan, itu mereka ingin teman-temannya ada mungkin yang temukan yang kurang bersih, menimbulkan aroma, sehingga dia menginginkan temannya itu pakai deodoran. Nah, seperti itu ada juga, maka itu juga masuk dalam nilai kebersihan Bapak Ibu. Nah, itu kemudian setelah dilakukan curah pendapat tadi, maka dilakukan pengelompokan mana hal-hal yang termasuk ke dalam nilai yang sama, maka itu digolongkan dalam satu nilai. Kemudian itu yang ditulis. Setelah itu baru didapatkan nanti setelah didiskusikan bersama baru didapatkan keyakinan kelas. Mungkin satu kelas itu punya 5 atau 7 keyakinan kelas. Misal di satu kelas ada yang nilai atau keyakinan kelas yang dimiliki, misalnya yang pertama disiplin, yang kedua saling menghormati, yang ketiga mungkin kebersihan, yang keempat adanya toleransi,
Yang kelima mungkin adanya gotong royong misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, atau mungkin ada juga yang meminta temannya aktif dalam setiap pembelajaran, maka nilai aktivitas atau kreativitas juga dituntut di situ. Berarti mereka memiliki keyakinan kelas adanya kreativitas dari seluruh warga atau siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita lihat ada istilahnya segitiga restitusi. Jadi dalam suatu proses, jika seorang anak kita temukan melakukan suatu pelanggaran, sebagai posisi manajer tadi, karena di antara 5 posisi kontrol guru yang terbaik atau yang paling bagus kita lakukan adalah sebagai manajer. Karena hukum banyak kelemahan tadi, sebagai teman itu juga ada kelemahan karena dengan siswa guru bersifat sebagai teman pada siswanya, suatu saat siswa tadi mungkin akan mengalami kekecewaan jika gurunya tidak mampu bersikap berteman pada dia atau memenuhi keinginannya. Maka dia akan kecewa dan mengatakan, saya pikir ibu adalah teman saya, dan itu akan menimbulkan rasa kecewa dan juga tidak baik bagi siswanya. Maka dari 5 posisi kontrol tadi, kita perlu untuk bisa menjadi manajer atau perannya sebagai manajer terhadap siswa dalam hal siswa tadi jika melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Nah, ketika kita mengambil peran sebagai manajer untuk bisa menemukan solusi atau bisa memecahkan masalah dari seorang siswa yang melakukan pelanggaran, kita perlu melakukan restitusi. Nah, restitusi tadi ada 3 tahapannya sehingga disebut dengan segitiga restitusi. Dari sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mandiri di sini karena dia yang mengambil keputusan sendiri terhadap solusi yang dia inginkan terhadap suatu masalah yang dilakukan, dan bertanggung jawab mengajarkan siswa tadi bertanggung jawab atas apapun tindakan yang dia lakukan atau dia kerjakan. Nah, di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baru kemudian kita tentukan solusi. Nah, ini mungkin bentuk lain dari segitiga restitusi, tulisannya mungkin agak kecil-kecil Ibu, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas di tahap yang pertama yang warna hijau. Di sini adalah tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Contohnya pertanyaan di sini adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi dari kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari sini uraiannya untuk tahap menstabilkan identitas. Dari sini tujuannya di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi salah itu tidak apa-apa, ya, salah tidak harus dihukum, tapi inilah bagian dari pembelajaran. Nah, di sini apa yang bisa disampaikan oleh seorang guru kepada siswanya, berbuat salah itu wajar, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, atau bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu berhak merasa begitu. Jika seorang siswa mungkin merasa marah atau merasa jengkel, nah itu bisa termasuk ke dalam tahap menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kembali kepada kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, Bapak Ibu, apapun tindakan yang dilakukan oleh seorang siswa, seperti contoh yang saya berikan tadi, si Anto mencuri makanan temannya, itu kembali kepada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kalau dia ingin karena dia lapar, makanya dia curi makanan temannya, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Atau kalau dia iseng saja, berarti kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi, seperti itu. Jadi di sini bagaimana kita melakukan validasi diri? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini ya, masih untung itu yang kamu kerjakan, tapi tidak lebih buruk apa itu, itulah kira-kira rasa senang yang kita sering kita ucapkan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ada yang terakhir, kamu lakukan karena pertahanan sesuatu yang penting bagimu.
Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, kita ada ketiganya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, seperti yang disampaikan tadi, ada motivasi intrinsik dan intrinsik, dan dari intrinsik dari dirinya sendiri. Kita termotivasi itu dari dalam diri sendiri. Dia yakinnya terhadap apa, maka itu yang kita gali dari diri seseorang atau seorang siswa. Apa keinginan kelas kita, atau misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Misalnya tadi disiplin, atau mungkin kejujuran, atau saling menghormati. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, berarti dia inginnya seperti apa gambaran kelas yang bagus menurut dia, siswa tadi atau murid tadi. Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, itu bentuk dari menanyakan keyakinan tahap dari segitiga restitusi. Nah, di sini contoh beberapa segitiga restitusi. Ada tadi videonya Bapak Ibu, tapi kita coba dulu bukanya. Cuma tadi ada yang terpotong. Kayaknya di sini Rara ini dia PR atau tugasnya dicontek oleh salah seorang teman yang namanya Raffi, yaitu murid abstrak. Kita nggak punya yang bisa dari Raffi. Jadi dia kesal karena pekerjaannya dicontek oleh temannya, padahal dia tidak memberikan izin. Kemudian dia marah dan akhirnya sampai memukul meja. Kemudian ketua kelas yang lapor, kemudian saya di sini bertindak sebagai guru yang berkesinambungan menanyakan kenapa dia melakukan itu, pasti ada alasannya, dan saya memberikan validasi. Ya wajar kamu melakukan itu. Mungkin ibu kalau berada di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama, akan marah juga. Nah, seperti itu kira-kira ibu. Suaranya agak kurang keras. Nah, jadi di sini karena dia sudah marah-marah dan emosi kepada temannya, di sini saya menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggarnya, dan dia menyebutkan saling menghormati atau saling menghargai kepada temannya. Baru kemudian apa upaya yang bisa lakukan untuk memperbaiki ini, maka dia mengatakan dia akan mencoba untuk menahan emosi dan tidak akan marah-marah lagi. Kalau misalnya ada teman yang mengambil atau mencontek tugasnya, dia akan melapor kepada guru ataupun kepada wali kelas. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini karena videonya suaranya agak kurang putih, mungkin besok mau diulang sedikit. Nah, itu kira-kira bentuk contoh penerapan segitiga restitusi. Terakhir Bapak Ibu, nah di sini sebagai penutup dari presentasi terhadap tentang budaya positif yang sudah saya uraikan tadi, dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya kita sebagai guru, termasuk juga saya sendiri pun berusaha, kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari standar nasional pendidikan yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia dapat dimiliki oleh kita selaku pendidik atau Bapak Ibu guru yang menjadi garis terdepan dari pendidikan terhadap generasi muda di sekolah.
Nah begitu Bapak Ibu, mungkin demikian saja presentasi dari saya terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa sama-sama kita resapi, bisa bermanfaat baik itu saya sendiri dan juga pada Bapak Ibu sekalian, bisa mungkin kita terapkan sedikit demi sedikit di lingkungan sekolah kita dalam upaya kita untuk bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dalam upaya juga untuk bisa menghasilkan atau menciptakan siswa atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan juga memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan ini, yang sudah bersedia dan berkenan untuk mendengarkan dan juga mengikuti presentasi dari saya dari awal sampai akhir ini. Dan juga mohon maaf karena sudah menyita waktu Bapak Ibu tadi, juga menyita sedikit waktu Bapak Ibu istirahat. Dan ini juga kita sudah melihat cuaca yang agak mendung, mungkin kita akan kesulitan nanti untuk pulang. Mohon maaf Bapak Ibu. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Afriyadi, guru di SMA 20 Lembayan, merupakan teman sejawat dari Ibu Fitria Rahmi, calon guru penggerak angkatan 10. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Ibu Fitria Rahmi telah menyebarkan pemahaman dan mengenai penerapan budaya positif di SMA 20 Lembayan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan atau Ibu bagikan tadi bermanfaat bagi kami, terutama saya pribadi sebagai guru, bagaimana nanti menjadi pendidik yang lebih baik atau menjadi pengajar yang dicintai, disukai oleh peserta didik nantinya. Sekali lagi terima kasih atas ilmu yang Ibu bagikan. Semoga sukses.